Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar PLH tentang apa itu banjir. Ada yang tahu apa itu banjir? Nah, Ibu mau kalian perhatikan gambar ini dulu ya. Lihat. Sebuah kota terendam warna airnya coklat semua itu. Nah, sebuah lahan yang terendam seperti itu disebut banjir. Jadi apa anak-anak Ibu pengertian banjir? Banjir adalah sebuah kejadian bencana alam di mana air meluap menutupi daratan. Nih, seperti ini jalanannya terendam air ya. Lihat. Lalu ada jembatan yang sampai terputus karena diterjang banjir. Bahkan sekolahan juga ikut terendam banjir. Apa ya penyebab banjir? Ada yang tahu? Kok bisa sih banjir terjadi di kota kita seperti minggu lalu? Nah, ini adalah penyebab-penyebabnya ya. Yang pertama, banyak sekali orang yang buang sampah sembarangan, terutama di sungai. Banyak sekali yang suka buang sampah di sungai. Semoga anak-anak Ibu tidak ada yang buang sampah di sungai ya. Kemudian hujan juga menjadi penyebab banjir. Hujan yang turun dengan deras dan terjadi selama beberapa hari menyebabkan air meluap. Kemudian penyebab yang ketiga adalah sungai-sungai yang ada di sekitar kita ini semakin kecil. Kenapa, Bu? Sungainya semakin kecil? Karena seperti kalian lihat ya, yang tadinya bersungai lalu diberi pasir agar tertutup menjadi daratan dan dibangunlah sebuah rumah atau gedung-gedung tinggi di atasnya. Jadilah sungainya mengecil. Kemudian di hutan semestinya banyak pohon ya anak-anak Ibu. Tapi penebangan pohon secara liar menyebabkan hutan kita menjadi gundul. Padahal Kalimantan punya banyak sekali hutan. Kemudian penyebab yang terakhir adalah pengerukan tanah bahan tambang. Tuh seperti yang terlihat di foto. Gunung kita habis dikeruk ya. Lalu Bu, kalau banjir datang, apa saja yang mesti kita lakukan? Nah, bisa dilihat di gambar berikut ini. Yang pertama adalah kalian harus memantau semua informasi. Kemudian, cabut semua peralatan listrik, lari ke tempat yang lebih tinggi, dan selamatkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi ya. Banyak sekali yang menjadi korban bencana banjir ya, sampai harus mengungsi. Tapi kalau untuk anak-anak pasti senang karena bisa berenang bersama teman. Tapi tetap diingat ya, hati-hati kalau ada ular atau binatang liar lainnya. Selain itu, banjir juga harus kita waspadai karena bisa menimbulkan banyak penyakit. Yang pertama, penyakit kulit. Misalnya kalau kalian mandi dengan air banjir, berenang, nah itu bisa terjadi penyakit kulit, gatal-gatal. Kemudian diare, demam berdarah, malaria, karena banjir bisa menyebabkan menjadi sarang nyamuk ya. Lihat, ini adalah gambar bumi yang sedang sedih. Padahal tadinya buminya hijau seperti ini. Kasihan kan? Apakah kita semua mau bumi kita menjadi sedih seperti itu? Lalu kira-kira apa ya yang harus kita lakukan agar bumi kita tidak kotor dan rusak? Agar bumi tetap menjadi tempat tinggal semua makhluk hidup dan selalu indah serta hijau. Berikut ini adalah cara kita mencegah banjir sebelum terlambat ya. Nggak boleh tuh menebang hutan, membakar hutan, harus membuang sampah pada tempatnya, selalu menjaga kebersihan saluran air, nggak boleh macet ya saluran airnya, kemudian membuat lubang biopori.
Ibu berikan contoh gambarnya ya. Paling tidak ini yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya, jangan di sungai. Kemudian, yuk kita menanam pohon banyak-banyak agar pohon-pohon tersebut menghasilkan oksigen. Nah, itu tadi adalah penjelasan Ibu tentang apa itu banjir, bagaimana cara mencegahnya, dan apa saja akibat buruk dari banjir. Kita masuk ke tugas hari ini ya. Ibu mau kalian perhatikan gambar berikut ini. Lihat baik-baik ya. Kemudian jawab 4 soal berikut di buku latihan PLH. Soal 1, bencana apa yang terjadi pada gambar tadi? Sebelumnya ada gambar kan? Nah, kemudian soal kedua, mengapa kota kita bisa dilanda banjir ya? Soal ketiga, apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi banjir? Kemudian soal keempat, apa yang akan kalian lakukan jika melihat seseorang membuang sampah di sungai? Setelah selesai, kumpulkan tugas PLH tersebut di classroom ya, anak-anak ibu semua. Tetap diingat, terima kasih semuanya atas perhatian kalian. Belajar dari rumah, belajar penuh semangat, belajar bersama Ibu Kiki. Sampai jumpa anak-anak hebat. Bye.